Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Muhammad Sufyan As-Sauri. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan fasilitas belajar antara peserta yang mengambil kursus biasa dengan kursus bersertifikat setelah yang satu ini. Baik, kita mulai. Bagi teman-teman yang belum memahami apa itu edX, silakan tonton video saya sebelumnya. Kita langsung saja ketikkan ya di menu atas edX.org, kemudian klik enter, dan ini adalah tampilan awal ya halaman edX. Kita langsung saja klik baris 3 kiri atas untuk masuk ke akun kita. Klik sign in. Nah, supaya lebih cepat kita masuk melalui akun Facebook. Nah, di sini saya akan ambil contoh dua tema kursus, yang satu yang tidak membayar, kemudian yang satu lagi yang sudah bayar. Seperti apa perbedaan kedua fasilitas kursus ini? Nah, ini yang ada di tutorial sebelumnya ya, yaitu Leaders of Learning. Kemarin saya daftar tanggal 30 Juli 2020. Nah, sekarang kita coba lihat fasilitas di dalamnya. Kita klik saja Leaders of Learning. Nah, ini adalah halaman awal ya, setelah kita mengklik kursus yang kita punya. Teman-teman bisa lihat di menu atas ada poin-poin kursus secara keseluruhan ya, dari mulai pertemuan pertama sampai terakhir ya. Kemudian ada silabus, kemudian kemajuan. Ini adalah rekapan progres kita ya selama ikut kursus. Kemudian menu diskusi, menu peraturan diskusi ya, tanya jawab, referensi materi kursus, dan tanggal-tanggal penting yang teman-teman harus pahami. Nah, di menu awal ya, menu awal kursus itu kita disuruh memilih ya, tujuan kursus pada tema Leaders of Learning itu apa itu. Apakah mendapatkan sertifikat, atau selesaikan pelatihan, atau mengekspor pelatihan itu ya. Jadi ada 3 pilihan. Kalau mendapatkan sertifikat, ini ada yang berbayar dan ada yang gratis gitu ya. Nanti di video setelah ini insya Allah kita bahas ciri-ciri kursus yang berbayar dan bagaimana cara kita mendapatkan potongan biaya gitu. Nah, kita karena ini contoh dari kursus tidak berbayar ya, maka kita klik selesaikan pelatihan. Nah, di sini tujuannya sudah berubah ya, selesaikan pelatihan. Nah, kalau mau upgrade ya bisa diedit lagi, tapi nanti harus membayar sejumlah nominal yang tertera di sini, yaitu $99. Kita langsung saja ya. Nah, yang paling penting ya, sebelum kita mulai membaca kemudian menonton video-video materi yang penting dalamnya ya, kita harus lihat dulu tanggal pentingnya gitu ya. Karena ini kursus gratis, tidak berbayar, maka ada tanggal-tanggal penting yang wajib kita patuhi gitu. Jangan sampai melewati, karena kalau udah lewat nanti
tidak bisa dibuka lagi itu materi-materinya. Kita klik tanggal. Nah, karena kita mendaftar tanggal 30 Juli ya, di video saya yang paling awal gitu. Video yang kedua ya, kita daftar 30 Juli, kemudian kita posisinya tuh Agustus ya hari ini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman berubah pikiran ya, oh saya mau ngambil yang bersertifikat saja gitu ya, supaya tugas-tugas dinilai, maka maksimal pembayaran ya itu tanggal 20 Agustus. Nah, kemudian ini kursus berakhir tanggal 2 September gitu. Nah, setelah tanggal tersebut konten pelatihan akan diarsipkan. Jadi nanti statusnya bukan upcoming atau available now, bukan ya, tapi arsip gitu. Nah, kemudian pada tanggal 8 Oktober ini karena teman-teman mengambil yang kursus gratis ya, maka tertanggal 8 Oktober semua akses ya, materi, video, pelatihan, tugas-tugas itu sudah tidak bisa dikerjakan lagi gitu ya. You lose all access to this course including your progress. Nah, itu ya. Kemudian nanti kalau kita lihat di menu-menunya ya, menu tugas, kemudian laporan itu terkunci. Kita coba lihat ya nih, penilaian. Nah, kemajuan, kita klik menu kemajuan. Nah, ini kalau membayar ya, kalau membayar itu nanti di sini ada grafik yang muncul ya, karena tugas kita dinilai gitu. Tapi kalau tidak membayar ya, maka ini tidak akan muncul gitu. Poin apa saja yang dinilai? Nah, di sini ada penjelasannya ya. Foundation ini yang dinilai yang bagian akhir. Nah, the models of learning assessment, praktek ya. Kemudian section 1. Ini banyak ya, nilai praktik semua nih. Tapi kalau misalkan kita tidak membayar, maka otomatis skip saja gitu ya, hanya bisa membaca materi dan menonton video saja. Instruksi ada ya, tapi kita tidak bisa masuk ke input tugasnya, nggak bisa gitu. Nah, conclusion juga dinilai. Sekarang kita coba lihat ya, lebih jelas lagi gitu. Section 1. Nah, section 1 quadrant 1. Nah, kalau gratis kita bisa ya, sama dengan yang bayar gitu, nonton video. Di sini juga kalau diputar ini ada bantuan translate ya di bawahnya, menggunakan bahasa Inggris tentunya. Nah, ini kalau mau ditampilkan ya, kalau dimatiin tinggal diklik aja. Ini video, ini bacaannya ya, prakteknya. Nah, kemudian ini latihannya ya. Ini bisa diisi, tapi nanti tetap di kolom kemajuan itu tidak dinilai ya, tidak muncul gitu.
Kita kembali ke dashboard. Nah, sama dari Harvard juga. Nah, ini sudah selesai ya. Nilai saya 85% dan ini bisa dilihat sertifikatnya di sini. Jadi kalau misalkan sudah memenuhi passing grade, menu lihat sertifikat ini akan muncul gitu. Kita klik saja judul kursusnya. Kita klik kemajuan ya. Nah, ini karena saya mengisi kolom diskusi ya, kemudian tugas-tugas, maka otomatis ininya muncul gitu. Kita lihat latihannya ya. Latihan. Coba kita ini aja nih, klik yang ini. Day 2. Nah, ini kalau misalkan belum bayar ya, ini masih dikunci gitu. Laporan progres kita masih dikunci. Ini banyak ya. Mana ya, contoh diskusi ini reading, kita lihat midterm aja, midterm day 5. Nah, ini nah seperti ini ya contoh ujiannya gitu. Disuruh merefleksikan materi yang telah didapatkan, diketik ya minimal berapa karakter gitu, kemudian dikirim. Ini self report, diisi dengan jujur ya. Dan kalau misalkan kita sudah mengerjakan ya, mengerjakan tugas-tugas gitu, itu ada tanda checklist di samping kanannya itu. Ini artinya sudah dibaca dan dikerjakan semua. Oke, itu teman-teman ya. Jadi perbedaan kursus gratis dengan kursus yang berbayar. Jadi kalau kursus gratis ya teman-teman hanya bisa membaca materi, menonton video ya, mengerjakan tugas tapi tidak dinilai, dan ujungnya ya kita mendapatkan ilmu saja gitu. Sedangkan kalau misalkan kursus berbayar ya, atau kursus bersertifikat tapi gratis, nanti ada ya di video berikutnya, dan tentu tugas-tugasnya dinilai, dan pada akhir kursus ya, setelah kita melewati batas nilai ya yang ditetapkan tiap-tiap kampus, kita akan mendapatkan verified sertifikat gitu. Nah, sekiranya video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.